Selamat pagi, kita jumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 28 November 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami. Tuhan menyatakan kasih karunia rahmat dalam hidup kami, sehingga Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan juga nafas hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini, namun kami hendak sejenak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya bimbing kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu kami boleh jadikan sebagai terang untuk menerangi langkah-langkah jalan dan kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 56 ayat 9 sampai 12. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini jelas mau menyatakan kepada kita bahwa para pemimpin Yehuda ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Mereka disebut pemimpin-pemimpin yang fasik. Kenapa mereka disebut pemimpin yang fasik? Karena mereka tidak menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai pemimpin, sejatinya mereka harus menggembalakan kehidupan umat Allah. Namun pada kenyataannya, mereka justru melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Mereka dikatakan adalah pemimpin-pemimpin yang malas, pemimpin-pemimpin yang rakus. Mereka hanya mencari keuntungan diri sendiri. Mereka mengejar laba. Dan mereka melakukan hal-hal yang buruk. Mereka gemar melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Dan karena itu Tuhan mengecam sikap tingkah laku para pemimpin Yehuda. Tuhan menegur melalui Nabi Yesaya, memberikan peringatan. Dan diharapkan bahwa pemimpin-pemimpin itu dapat bertobat. Mereka kembali melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah. Mereka boleh menjadi gembala-gembala yang baik.
bukan gembala-gembala yang serakah, gembala-gembala yang mencari keuntungan diri sendiri, yang mengejar laba, menyenangkan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan di hari ini? Firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan kita bahwa setiap kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, dan tugas tanggung jawab itu dipercayakan oleh Tuhan, sekecil apapun tugas tanggung jawab itu, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Muliakan Tuhan lewat tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Jangan kita hanya mencari keuntungan diri sendiri. Jangan kita hanya mencari kesenangan diri sendiri ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Dan jangan juga bersikap malas. Jauhi sikap malas. Kita boleh giat melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Kita hayati bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita adalah tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Secara khusus untuk saudara-saudara yang terpilih menjadi pemimpin, baik pemimpin di jemaat maupun juga pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah instansi pemerintahan, atau juga sebagai pemimpin di tengah keluarga. Laksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Jangan mencari keuntungan sendiri. Jangan serakah. Jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Ketika kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, dan kita secara serakah mau mengambil keuntungan, mengejar laba dengan menghalalkan segala cara, maka Tuhan akan melawan kita. Tuhan akan membuat kita akhirnya jatuh. Dan biarlah kiranya kita boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita boleh memuliakan Tuhan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan senantiasa menguatkan, memberkati ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Dan laksanakan tugas tanggung jawab semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.